وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب احينا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول إلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، ثم إلى رأسنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسينا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسينا علوي عم الفقيه وأصولهم وفروعهم وخصوصا إلى روح سينا الفقيه المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة وأصولهم وفروعهم وخصوصا إلى روح قطب الإرشاد وغوث العباد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلوي وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح جميع مشايخنا وجميع معلمينا وجميع من تعلق بنا من المسلمين والمسلمات بأن الله يتغشاهم بالرحمة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم ونفعاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، وعلى جميع نية صالحة وعلى كل من هو بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'd. Kita teringat dengan waktu kita mondok dulu di Hadramaut. Gak ada dulu pakai mikrofon. Luar biasa duduk seperti ini. Luar biasa guru-guru kita, semangat mereka di dalam mengajarkan daripada ilmu agama. Dulu di antara habaib yang terkenal dengan karamahnya itu Habib Alwi bin Syihab. Beliau itu madras di Rubat itu setiap hari Sabtu sama hari Rabu. Yang hadir banyak sampai keluar bahkan. Tapi karamah beliau itu orang yang hadir, mau yang dekat mau yang jauh, itu dengar semua. Bahkan yang di luar mendengar daripada suara beliau. Al-Habib Alwi bin Syihab ini. Habib Alwi bin Syihab ini diantara daripada habaib yang karamahnya zahirah di dalam akhir zaman. Sampai-sampai orang Hadramaut itu pernah sekali semuanya salaman sama Nabi Allah Khidir. Kenapa kejadiannya? Kejadiannya pas waktu madras Nabi Khidir datang, salaman sama Habib Alwi bin Syihab, ditangkap sama Habib Alwi bin Syihab. Ini ente Khidir nih, Balia bin Malkan ente. Akhirnya Nabi Allah Khidir nggak bisa mengelak. Akhirnya apa? Kata Habib Alwi bin Syihab, semuanya ketahuilah, ini yang di hadapanku sekarang Khidir. Ayo yang mau musafahah sama Nabi Allah Khidir, ayo sekarang. Hakadha Habib Alwi bin Syihab rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Hakadha kata para ulama, kullu ma jaza ay yakuna karamatan lil anbiya
mu'jizatan lil anbiya jazaa yakuna karamatan lil auliya. Setiap daripada sesuatu yang bisa menjadi mukjizat daripada para anbiya itu bisa menjadi karamah daripada aulia. Seperti tadi, suara terdengar daripada orang yang di dekat, di jauh sampai yang keluar. Ini terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika Hajjatul Wada itu muslimin dan muslimat puluhan ribu. Tetapi yang mendengar daripada khutbahnya Nabi Muhammad SAW semua daripada hadirin, daripada para sahabat, puluhan ribu ini. Pada waktu Arafah beliau khutbah, semua daripada para sahabat mendengar daripada khutbahnya Nabi Muhammad sallallahu wasallam baraka alaihi wa alihi. Maka setiap daripada mukjizat yang pernah terjadi daripada para anbiya itu mungkin terjadi kepada para auliyanya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dulu Al-Habib Alwi bin Syihab ini luar biasa. Beliau itu diantara daripada ulama yang saleh wari', dan beliau itu yang memimpin Madras Rubat setelah Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri dan keturunan beliau. Karena waktu itu Habib Hasan masih kecil, beliau yang tersadar. Pada suatu hari beliau ini tertidur dan bermimpi dengan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini yang mempunyai kitab Tanbihul Muqtarrin dan lain sebagainya. Kata beliau, "Wahai Habib, saya ini dari awal Madras di Rubat didirikan, hadir terus Madras ini, tapi tidak pernah kitab saya dibaca di dalam Madras Rubat ini. Maka saya menginginkan agar dibaca kitabku." Akhirnya dibaca daripada kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dengan permintaan beliau kepada Al-Habib Alwi bin Syihab rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa ardah. Wa hakadha radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhum ajma'in. Alhamdulillah, kita malam hari ini berkumpul bersama untuk mendirikan ataupun menjalankan daripada rutinitas kita yang luar biasa ini, yaitu adalah menuntut ilmu agamanya Rasulullah SAW, yang mana Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan, kata beliau, sa'ah fi talabil ilm khairun min ibadatil umri kullihi. 1 jam kita duduk di dalam majelis ta'lim itu jauh lebih baik daripada ibadah kita seumur hidup kita. Dalam artian, kita seumur hidup kita umur 40, 50, 60 tahun, kita gunakan cuma ibadah kepada Allah SWT, untuk tasbih, untuk salawat, untuk sholat, untuk puasa, untuk i'tikaf, lain sebagainya. Nah, kalau dibandingkan dengan orang yang duduk 1 jam saja daripada menuntut ilmu, maka kata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, orang yang duduk 1 jam itu jauh lebih besar pahalanya daripada orang yang mereka duduk, berdiri dan lain sebagainya, menggunakan daripada waktunya untuk rutinitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita beruntung pada malam hari ini bersama-sama menuntut ilmunya Nabi Muhammad sallallahu wasallam baraka alaihi wa alihi. Dan kita sebentar lagi mendekati daripada malam nisfu Sya'ban, yang mana bulan nisfu Sya'ban ini adalah bulan yang mulia. Para ulama menyebutkan bahwasanya bulan Rajab kenapa kok mulia? Karena 10 hari pertamanya. Karena pada bulan Rajab tersebut Allah SWT membagikan daripada pengampunannya. Ada bulan Sya'ban, maka karena 10 pertengahan ini, 10 pertengahan bulan Sya'ban ini Allah SWT membagi-bagikan daripada rahmatnya, Allah SWT membagi-bagikan daripada maghfirahnya, Allah SWT menurunkan daripada segala apapun yang dipinta oleh hambanya diijabah oleh Allah SWT. Adapun bulan Ramadan li ajli ashril awakhir minhu, yaitu adalah 10 terakhirnya. Dalam artian, kalau dia ibadatnya di bulan Rajab bagus, 10 pertama dapat. Terus di bulan Sya'ban 10 pertengahan dapat. Pada bulan Ramadan dia memperdapati daripada 10 terakhirnya. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita dipermudah di dalam mentakmir daripada bulan Rajab kita, bulan Sya'ban kita, dan bulan Ramadan kita. Dan siapa saja yang memakmurkan daripada bulan Rajabnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga bulan Sya'ban orang tersebut. Dan kalau seandainya dia menjaga daripada bulan Sya'bannya, Allah SWT akan menjaga daripada bulan Ramadannya. Barang siapa yang menjaga daripada bulan Ramadannya, maka Allah SWT akan menjaga orang tersebut 1 tahun penuh sampai ketemu Ramadan yang akan datang lagi. Dan bulan Ramadan ini pahalanya luar biasa. Ada 2 orang sahabat ini, dia besar bersama, tumbuh bersama, masuk Islam bareng, dia berjihad bareng-bareng. Tapi apa? Salah satu daripada mereka
ini setelah meninggal dunia pahalanya lebih besar daripada ini, derajatnya di surga lebih besar. Akhirnya ditanya, oh kenapa? Padahal kita sama-sama bareng berjihad, bareng di dalam masuk Islam dan lain sebagainya, semua amalan hampir-hampir sama. Kok derajatmu di surga, derajatmu di Allah SWT lebih tinggi daripada diriku? Akhirnya kata Allah SWT dan nabinya, kenapa kok ini lebih tinggi? Karena orang ini memperdapati daripada bulan Ramadan. Adapun yang satunya meninggal sebelum daripada bulan Ramadan. Akhirnya ketika orang tersebut memperdapati daripada bulan Ramadan, pahalanya dan derajatnya lebih tinggi daripada orang yang tidak memperdapati daripada bulan Ramadan. Makanya apabila sudah masuk daripada bulan Sya'ban, kelihatan hilal Sya'ban, Rasulullah SAW langsung berdoa. Kata Rasulullah SAW dalam doanya, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, semoga saya diberkati daripada bulan Sya'ban ini, dan semoga disampaikan daripada bulan Ramadan. Karena apa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa, dilipat gandakan daripada segala perbuatan. Bahkan kata para ulama, di bulan Sya'ban itu segala daripada perbuatan dilipatkan menjadi 70 kali lipat. Wah, kata semoga Allah SWT juga menyampaikan daripada kita untuk memperdapati daripada bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Mengenai daripada bulan Sya'ban, ini sangat penting. Karena apa? Seperti yang disebutkan di dalam Kanzun Najah Wassurur ini, banyak daripada orang-orang yang pada tahun ini, tahun kedepannya menyiapkan daripada investasi luar biasa. Apa? Yang punya lahan batu bara. Oh, ini katanya kita urus surat ini, surat itu, fee ini, fee itu, KP ini, KP itu, lain sebagainya. Dan dia mengangan-angankan 2 tahun, 3 tahun ke depan, oh ini bakalan cair ini uangnya. Saya jadi orang yang kaya raya. Sebahagian apa? Punya tanah hutan, tanah kosong, kaplingan banyak. Akhirnya apa? Oh katanya ini bagus ini kalau ditanamin sawit. Udah tanamin sawit, disiramin sawitnya. Dengan harapan apa? Oh dalam 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan saya panen nanti daripada sawitnya. Oh saya jadi orang yang kaya raya. Sebahagian daripada mereka ngeredit mobil sekarang 10 truk, ngeredit mobil truk atau engkal atau tronton, masukin ke perusahaan. Biar apa? Biar dia memuai daripada hasil tronton tersebut. Ada juga yang membuat bedakan, ada yang bikin rumah kontrakan, ada yang bikin hotel, ada yang bikin ini, bikin itu, macam-macam investasinya. Ternyata apa? Ternyata orang tersebut belum memuai daripada hasilnya, sudah meninggal dunia. Gara-garanya apa? Gara-garanya malam nisfu Sya'ban lupa berdoa kepada Allah SWT. Karena apa? Seperti yang disebutkan dalam Kanzun Najah Wassurur ini, Allah SWT kapan saja bisa merubah daripada takdir seseorang. Kapan saja. Mau memanjangkan umurnya atau memendekkannya, sampai tulisan tersebut diserahkan kepada para malaikat. Nah, ketika tulisan tersebut diserahkan kepada malaikat, udah nggak bakalan berubah lagi sudah. Akhirnya para ulama membahas kapan sih dikasih daripada tulisan tersebut. Ternyata setelah mereka teliti daripada hadis nabawiyah, daripada kalam, daripada asar para ulama, ternyata waktu itu adalah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban tersebutlah dikasih oleh Allah SWT daripada catatan daripada amal seseorang. Makanya kita minta kepada Allah SWT pada malam nisfu Sya'ban tersebut agar catatan daripada amal kita menjadi bagus, agar semua daripada urusan kita menjadi lancar. Ini tadi, luar biasa, capek membangun ini, membangun itu, tanam ini, tanam itu, lain sebagainya. Akhirnya apa? Dia tidak memuai daripada hasilnya. Yang menikmati siapa? Anak buahnya. Yang menikmati apa? Istrinya. Yang menikmati apa? Orang-orang daripada mungkin daripada keluarganya, lain sebagainya. Dia yang mengeluarkan daripada keringat. Akhirnya apa? Dia meninggal dunia tidak menikmati daripada hasilnya. Dia bikin rumah buat siapa? Buat calon suami istrinya. Calon suami baru kata istrinya. Alhamdulillah, makasih banyak suamiku. Kenapa? Karena engkau telah bekerja keras dan kerja kerasnya untukku. Aku masih muda. Kawin lagi akhirnya. Akhirnya apa? Dia investasi besar-besaran untuk calon suami baru daripada istrinya. Ibu-ibu pagi-pagi adon roti, bikin jalabia, bikin ini macam-macam. Ternyata apa? Sudah emas terkumpul 2, 3, 4, 5 kilo, meninggal dunia. Ternyata mempersiapkan investasi buat istri baru daripada suaminya. La haula wala quwata illa billah. A'adzanallahu subhanahu wa ta'ala min dzalik. Makanya bulan nisfu Sya'ban ini penting. Ini adalah penentu daripada amal kita. Oleh karena itulah guru-guru kita dulu, mereka kalau sudah
nisfu Sya'ban itu mereka memakai daripada pakaian serba hijau. Nah, di Hadramut itu biasanya guru-guru kita memakai pakaian serba hijau, sarung hijau, baju hijau, gamis hijau, bahkan kupiah ini yang di dalam ini warnanya hijau. Ibu-ibu mukananya hijau, abayanya hijau, dasternya hijau. Kenapa? Supaya tafaul, semoga di tahun depan katanya amal dan catatan daripada apa yang tertera di tahun depan dijadikan oleh Allah SWT daripada hijau, bagaikan rumput yang hijau, bagaikan tanaman yang hijau. Pastinya apa? Itu mekar dan pastinya sempurna daripada tanaman tersebut. Tapi kalau kita pakai baju coklat, kita pakai baju hitam, catatannya hitam, waliyahzubillah SWT, baju coklat, bagaikan rumput yang sudah kering. Wah, kata. Oleh karena itulah penting pada hari nisfu Sya'ban itu, sebelumnya itu sudah kita pakai daripada pakaian yang bagus yang warna hijau. Semoga dengan berkat itu pakaian dan amal perbuatan kita dirubah oleh Allah SWT yang awalnya coklat menjadi hijau. Dalam artian subur. Semoga amal perbuatan kita, umur kita disuburkan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Penting ini kita mengetahui daripada malam nisfu Sya'ban tersebut dan beramal kepada Allah SWT. Karena di dalam hadis disebutkan khamsul layalin la turaddu fihinna du'a. Pada 5 malam ini enggak bakalan ditolak doa. Bayangkan, kita mau doa apa? Mau jadi orang kaya? Mau dilancarkan urusan? Ya. Mau punya jodoh? Nang hendak bini 2 bang. Kena dulu. Nang bini 3 kena dulu. Nang penting-penting aja dulu. Ibu-ibu, artinya hendak bisi emas nah kayak orang juga. Hendak bisi abaya nang anu juga. Nih, malam nisfu Sya'ban, malam yang mana kita meminta kepada Allah SWT pasti diterima sama Allah SWT selama kita tidak melanggar daripada undang-undang syariat. Seperti apa? Durhaka kepada orang tua, jauhi. Padahal durhaka kepada orang tua enggak cuma malam nisfu Sya'ban, setiap hari jangan sampai kita durhaka kepada Allah SWT. Terus apa? Kita memutus daripada silaturahim. Kadang, saya katanya semalaman penuh sudah doa sama Allah Ta'ala. Taunya enggak diijabah. Siapa yang salah ini? Sudah diberitahu, nggak boleh uququl walidain. Jangan sampai kita durhaka sama orang tua. Jangan sampai kita merentankan uang. Jangan sampai kita suka minum khamar. Jangan sampai kita memakai daripada narkotika lain sebagainya. Jangan sampai kita suka adu domba. Jangan sampai kita suka menghibah. Jangan sampai menjadi tukang sihir atau lain sebagainya. Malah dia lakukan. Akhirnya apa? Tidak diterima oleh Allah SWT daripada doa-doanya. Oleh karena itulah, perbaiki daripada perbuatan kita, perbaiki daripada amal perbuatan kita. Semoga pada malam tersebut kita termasuk daripada orang-orang yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Pinta sama Allah Taala malam tersebut. Mau apa? Mau punya mobil? Mobil apa? Pengen Pajero Sport. Minta, ya Allah, mudah-mudahan bisa Pajero Sport tahun dede. Artinya hendak bisi rumah tingkat 2. Ya Allah, mudahan rumah ulun tingkat 2 ada kolam renangnya, ada lapangan kesan helikopternya. Tulis, sebutkan aja doa di situ. Ya Allah, mudahan ulun bisi bini bungas. Mudahan ulun bisi laki bungas. Dan lain sebagainya. Minta sama Allah Taala. Bahkan kata Sayyidina Ali, kita jangan malu-malu minta doa sama Allah Taala. Walaupun orang-orang Arab itu makan dulu apa? Cuma roti. Kata Sayyidina Ali, mereka biasanya kalau makan roti itu yang di tengahnya diambil, ujung-ujungnya dibuang. Ketika seseorang kelaparan, apapun dimakan, ujung roti dimakan. Maka kata Sayyidina Ali, pintalah sama Allah SWT, walaupun cuma sekedar pecahan ujung roti yang kita pinta kepada Allah. Jangan malu, karena apa? Allah SWT sangat cinta kepada orang-orang meminta kepadanya. Beda sama makhluk. Kita kalau suka minta sama makhluk dijauhi. Kalau kita misalnya mendekati orang kaya, untuk apa? Ini amunnya datang, kita minta duit. Amunnya datang, kita minta amplok. Iya nek, nenek. Siapa datang? Fulan. Padahal aku lagi ke Banjar. Padahal aku lagi guring. Padahal aku lagi ke Garingan. Kenapa? Makhluk ini sifatnya kadang tujuh dipintai. Kalau Allah SWT, semakin orang rajin meminta, maka Allah SWT semakin senang dan memberikan daripada ijabahnya. Oleh karena itulah, jangan malas-malas minta sama Allah SWT. Dan sayati nanti bakalan kita jelaskan apa saja daripada doa malam nisfu Sya'ban tersebut. Kita minta sama Allah Ta'ala pada malam nisfu Sya'ban. Jauhi daripada apa larangan Allah SWT, jauhi daripada apapun yang tidak disukai oleh Allah SWT pada malam hari tersebut. Para ulama di dalam Kanzun Najah Surur ini pun bahkan beliau banyak mengambil daripada referensi-referensi ulama tentang bagaimana mereka membaca doa pada malam nisfu Sya'ban tersebut.
Banyak daripada cara-caranya. Dan yang paling bagus katanya membaca Yasin 3 kali, seperti adat di kampung kita ini. Baca Yasin 3 kali, mau berjamaah, mau sendiri, mau di rumah, mau sama keluarga, mau sama anaknya, terserah. Baca Yasin 3 kali. Ini bayangkanlah, cuma 3 kali. Gampang nggak 3 kali? Kita dulu punya guru-guru di sana di Hadramaut, kalau punya hajat baca Yasin 41 kali. Untuk satu hajat. Apa hajatnya? Hajatnya katanya supaya dipermudah urusan. Baca Yasin 41 kali untuk dipermudah urusan. Bahkan untuk hafalan, seperti yang pernah kita terangkan daripada Habib Salim Syatiri. Beliau untuk hafalan supaya kuat baca Yasin 41 kali. Dan lain sebagainya daripada ulama-ulama kita. Orang Hadramaut itu katanya amalannya 3 ini. Kalau seandainya mereka mempunyai hajat. Yang pertama yaitulah membaca Yasin 41 kali di hadapan Faqih Muqaddam. Di hadapan daripada Gabar Faqih Muqaddam. Yang kedua yaitu adalah mereka ziarah Nabi Allahud. Nah, makanya pada setiap tahun itu besar-besaran mereka mengadakan ziarah Nabi Allahud. Yang ketiga yaitulah mereka mengkhatamkan daripada Sahih Bukhari. Ayolah kalau menghatamkan Sahih Bukhari ngalih bener ya Allah. Apalagi yang punya tapi lancar bacaan pulang. Ngalih bener menghatamkan Sahih Bukhari. Terus apa? Ziarah Nabi Allahud, harus ziarah ke Hadramaut dulu. Jauh bener. Imbah nu kerja duitnya. Berapa wah inilah ziarah 35 juta, kira 30 juta lain sebagainya. Terus apa nang kita kawa? Ini nah. Baca Yasin 3 kali malam nisfu Sya'ban, nyaman benar. Tinggal kita aja. Ini kada malam nisfu Sya'ban behimat perjalanan. Malam nisfu Sya'ban ke Duta Mall, masih bagus ya Allah ke Duta Mall. Malam nisfu Sya'ban, jalan ke sini, berjalan ke situ, camping ke sini, camping ke sana, berdoa koler. Akhirnya apa? Datang ke ulama, guru doakanlah ulun sekira sugih jar. Ulun berkirim doa aja. Jar nang guru baca Yasin 3 kali. Pian aja nang baca Yasin, ulun nang sugihnya. Hendak sugihnya aja membaca Yasinnya kok koler. Wah kata ini orang-orang wah ini ngalih benar. Pokoknya disur artinya ajar ulama, ika mana sugih baca doa ini. Aja pian aja baca doanya, ulun minta banyunya aja nah. Ulun hendak sugih ini, hendak supaya hancap bebini lain sebagainya. Supaya dapat jodoh, supaya dapat rumah, supaya gawian lancar dan sebagainya. Datang ke ulama, jurang amalkan ini. Artinya pian aja amalkan. Ulun hendak nang sugihnya, ulun hendak lancar daripada urusannya. Wah kata orang-orang sekarang ini ngalih benar. Nah jadi malam nisfu Sya'ban ini gunakan waktu kita bujur-bujur. Siapa dah? Pian baca Yasin 3 kali itu paling kita katakan setengah jam lah. Setengah jam ya lo tuntung. Udah dilawasakan, anggap setengah jam sekali baca Yasin. Berapa? Sejam setengah aja duduk. Tapi apa? Tapi lembaran daripada kertas kita hijau. Lembaran daripada kertas kita bagus. Nah ini yang kita pinta sama Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya jangan uyuh menanam sawitnya aja, menikmati daripada hasil sawitnya juga. Jangan uyuh menabuk lubang batu baranya aja, tapi menikmati daripada hasilnya juga. Anak juga supaya apa? Kita melihat daripada hasil anak kita menjadi anak yang soleh, solehah. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan lain sebagainya. Anak-anak kita lihat berhasil, sukses dan lain sebagainya. Inilah yang kita pinta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama yang dinagal daripada Al-Habib Hasan bin Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu kita membaca 3 Yasin dengan doa seperti ini. Yang pertama yaitu adalah doanya supaya dipanjangkan umur. Dipanjangkan umur. Iya tadi. Uyuh-uyuh tadi begawi, uyuh-uyuh ini dan sebagainya, tapi kada ingat malam nisfu Sya'ban minta doa sekira panjang umur. Akhirnya apa? Sugihnya dapat, tapi umurnya kada panjang, akhirnya kada ternikmati daripada kesugihannya tersebut. Biniyati tulil umur. Sarah aja bahasa apa kah? Bahasa Indonesia kah? Bahasa Jawa kah? Bahasa Madura kah? Bahasa Inggris kah? Bahasa Keharingan kah? Situ. Sarah aja intinya apa? Doanya biniyati tulil umur. Dengan niat supaya panjang umur. Yang kedua apa? Jangan sekedar niat panjang umur aja. Ma'at taufiq fil ibadah, supaya diberikan kekuatan agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doanya. 1 Yasin pertama, apa doanya tadi? Supaya panjang umur dan juga diberi kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang kita terangkan kemarin di Jorong itu, orang ketika mempunyai panjang umur tanpa ibadah di sana, ibarat orang berjualan itu, ibarat orang memingkuti duit itu, nolnya aja ada. Nol itu ada angkanya lah. Ada pian setriliun nol pun sampai ke kintab nolnya. Kada ada angkanya, nol aja sebenarnya, karena ada nilainya. Yang membuat nilai apa? Ibadah di dalam sana.
Ketika kita bersolawat dapat 1. Akhirnya apa? Berapa triliun lah, udah sampai ke gintap lah nolnya. Amunnya kita beristighfar pulang, berapa nol sudah? Berapa niat? 2 sudah. Amunnya bertasbih 3. Kita sembahyang 5 waktu 4. Kita melakukan daripada ibadah, akhirnya diberikan daripada nilai tersebut. Akhirnya apa? Kalau sudah ada angka, walaupun nih, ya umur ibaratnya 2 tahun 3 tahun, ibaratnya nolnya bisa 10 biji aja. Tapi ada 1, 2, 3, 4, 5-nya ada hasilnya. Tapi amunnya nolnya panjang umur. Kada suhabe ibadah ya nih nang nol aja bisi, kada ada bisi daripada angka. Oleh karena itulah kita andaki daripada angka daripada umur kita. Apa? Yaitu adalah taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dalam hadis khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik di antara kalian yaitu adalah orang panjang umur dan inya amalnya baik. Amal ibadahnya bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi amunnya panjang umur, tapi makin jadi, makin tua makin jadi. Dulu waktu kekanakan artinya bermainan artinya apanya? Kada sawat mainan artinya nih waktu Tuhan nih tampulo masih hidup jan. Orang tampulo masih hidup beramalan. Ini kada tampulo masih hidup hantam orang. La haula wala quwata illa billah il aliyil azim. Macam-macam orang ini pemikirannya. Artinya aku dulu waktu kekanakan dipukuli orang terus. Nih sudah Tuhan nih sudah kuat artinya. Sadangnya aku nang mukuli orang pulang ya. Ini nih makin tua makin jadi la khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yaitu adalah orang yang selalu baik daripada amalnya. Kita lihat aja sudah berapa tahun daripada umur kita nang lewat nang kayak apa? Kosong, hampa. Ketika orang melewati daripada 1 tahun penuh tanpa sholat, beda dengan orang yang melewati daripada 1 tahun penuh dengan diisi sholat dan sholawat dan lain sebagainya daripada amalan-amalan. Hidup merasa bahagia, menjadi berbunga lain sebagainya. Dengan sebab apa? Kita taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Inilah yang kita pinta sama Allah taala, yaitu apa? Panjang umur dan kita bisa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Yang kedua, hanya membaca Yasin pulang itu. Apa? Niatnya yaitulah supaya Allah SWT menjagakan kita daripada penyakit. Karena apa? Panjang umur, ya Allah, banyak penyakit. Kada nyaman juga ya Allah. Haro ditandu orang aja. Haro berobat aja. Haro check up aja. Haro datang. Jar berjalanan saben minggu ke Singapura. Bapak sekalinya ke Singapura haro cuci darah orang. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Orang ke Singapura traveling, orang ke Singapura ziarah, orang ke Singapura ini dan sebagainya. Menikmati daripada kehidupan. Ini banyak penyakit. Ke Singapura harus sekalinya, donor ini, donor itu, ganti ini, transfer istilah orang sini, transplantasi ngarannya itu bubuhan ini. Ganti ginjal, ganti ini lain sebagainya, Iya. Tamam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Jadi itu, Jadi kita gunakan daripada umur kita yang sebenar-benarnya. Jangan sampai, Jadi apa? Minta lawan Allah Taala agar dijauhkan daripada penyakit. Supaya Allah SWT menjauhkan kita daripada penyakit ini. Jadi panjang umur, penyakit kedada ulang, nyaman benar. Tapi umurnya panjang umur 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, tapi haro penyakit aja. Nang keluarga gitu mau mikirkan, artinya jangannya mati aja sudah di dunia aja. Benar maha ragu daripada orang tersebut. Jadi apa? Kita minta agar umur kita panjang dan juga kita diberikan daripada kesehatan daripada umur kita. Dan apa? Ini pertama ya Allah. Jadi apa? Kita supaya dijagakan daripada penyakit. Yang kedua, yaitu adalah dijagakan daripada bala bencana. Ini yang penting nih juga. Mbah nang kayak tadi, tanaman sawit. Hanya menanam sekalinya di hama tikus bukan bencana itu. Batanam sawit sekalinya haro dihantam bangkoi sawitnya. Bisi lahan batu bara haro banyak nang marabuti daripada lahan keluarga. Ini termasuk bala bencana ini. Kita bisi anak harau anaknya kada berbakti lawan orang tuanya. Ini termasuk daripada bencana juga. Banyak bencana ini luar biasa. Setiap daripada kita mungkin kadang kita melewati daripada beberapa bencana daripada apa yang kita lewati. Makanya kita berminta doa kepada Allah SWT agar kita dijauhkan daripada bencana. Malam ini saban itu supaya tulisannya tuh ditulis
Nah, orang ini artinya panjang umur. Terus artinya rajin beribadah. Terus lagi selamat daripada penyakit. Terus lagi artinya diselamatkan daripada bala bencana. Bah, ini pian 4 nenek nah. Ini diijabah sudah luar biasa sudah ya kalau. Terus apa Jaslin? Jangan sampai di situ. Terus apa? Niatakan supaya dipanjangkan, diluasakan daripada rezeki. Bah, top bener nih lah. Umur panjang, rezeki luas. Penyakit kededa. Napa lagi? Bala bencana kededa, cobaan kededa. Beribadah rajin mulang. Wah, hapok bener ya kalau lah doa inilah. Makanya jeruhan guru kita dulu, kita itu berdoa itu hendak nyaman umpati daripada para aulia dan solehin yang terdahulu. Karena apa? Mereka ini kada sembarang berpikir bang, kadanya bebuhannya bang berpikir berdoa ini. Tapi apa? Mereka ini diberi ilham oleh Allah SWT daripada meminta doa tersebut. Karena apa? Kita hendak tahu nih, orang ini doanya dikabulkan atau kada, artinya apa? Yaitu adalah Allah SWT memberikan orang tersebut pemikiran agar inya hakun berdoa dan minta sama Allah SWT daripada itu tersebut. Ini orang-orang yang diberikan pemikiran tersebut pastinya orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Nah, bubuhan aulia wassalihin ini mereka ketika duduk dibukakan oleh Allah SWT daripada Futuhal Arifin untuk meminta kepada Allah SWT. Inilah doa nang nenek nah, paten benar sudah, pamungkas benar sudah doa nenek. 2 Yasin nih kan nah, niat 2 Yasin nih, hanya diijabah oleh Allah SWT, luar biasa sudah. Rezeki luas, kada ada bisi penyakit dan lain sebagainya. Maka amun orang bisi penyakit, kadanya nyamanannya, biar duit banyak habis, kesan inya mau obati daripada penyakit, kesan ini bahkan inya kada bawa obat juga nih, tahan marit kada nyaman juga, habis kesan obat, habis kesan ini, habis kesan itu. Oleh karena itulah minta sama Allah Ta'ala daripada itu. Yang terakhir doanya apa? Yaitu adalah minta sama Allah SWT agar, ini Yasin yang ketiga nih, yang ketiga yaitu adalah ghinal galab anin nas, supaya hati kita jangan selalu berkaitan non manusia. Nah, karena apa? Orang amunnya masih ada kaitan, keterkaitan daripada hubungan antara dia dengan manusia kada nyaman. Pian kada usah nak inilah orang nih bisi motor Alphard, bisi Alphard, tapi kada bisa menyupir. Bah, uyuh benar pian. Bisi Alphard, bah, mewah benar, tapi kada bisa menyupir. Amunnya hendak ke Banjar mencari supir. Amunnya hendak ke sini berjalanan mencari supir. Jangankan hendak ke Banjar, hendak ke Kintab aja, hendak ke Musalla Darul Muslimin aja nah. Kan ada supir mau. Kenapa? Karena hatinya tidak terkaya dengan manusia. Nah, ketika kita punya ta'aluk dengan manusia, kada nyaman hidup. Sesugih apapun, ketika kita punya ta'aluk dengan manusia, kada nyaman. Karena apa? Karena kita ketika mempunyai hajat dengan manusia itu luar biasa adab ini, termasuk daripada adab ini. Ketika kita selalu berkaitan dengan, apalagi amunnya nang orang toh kada ada keperluan lawan kita urusi urusannya. Ini makin mau nek, sudah sugih kada, penyakit banyak, umur tua, mau urusi urusan orang pulang. Kenapa? Mbak duduk-duduk. Kenapa sih anu itu le jadi sugih le jar? Bingung tuyul sakot jar. Ini mau urusi orang nang bukan urusan ninya. Ini mau moki kepala aja nih. Kenapa anu tuh bebini terus nih tuh gawian jar. Orang nang bebini inya nang sakit kepala. Nang bebini nyaman benernya. Alhamdulillah artinya tenang banget nah pikiran. Tulak ke Banjar ada bini. Tulak ke sama-sama ada bini. Tulak ke Kintab ada bini, tulak ke Kota Baru ada bini. Nyaman bener ya kalau nang ini duduk merenung umalejar. Kenapa? Bebini aja nih tuh gawian jar. Nah, ini apa nih? Mau urusi daripada urusan orang. Makanya di dalam hadis disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk daripada Islam, kalau kita mau tahu Islam orang ini baik kada, bagus kada Islamnya. Nah, kita lihat
inya ini ketujuh mau urusi orang atau kada, mau urusi daripada urusan nang harusnya diurusi ataukah kada. Amunnya inya mau urusi daripada urusan nang bukan seharusnya urusan inya, berarti kada bagus Islam orang ini. Tapi amunnya inya mau urusi daripada yang sepentingnya aja, nah ini min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Abut memikirkan orang aja, melihati orang pena begelang banyak, artinya banyaknya gelang emas sih artinya. Kenapa nenek dapat di mana duit? Hajen mendodos sawit orang artinya. Orangnya nyaman, inya nang sakit kepala, iya tuh nang hancap tuha tuh. Hanya artinya 5 tahun semalam mulun tetamu orang itu pena segar benar, pena anum benar. Imbah 5 tahun ke depan kita lihati pena tuha. Kenapa? Memikirkan harta orang, memikirkan urusan orang. Inyanya dapat kada, mau kepalanya iya. Makanya ghinal galab anin nas. Kita minta supaya apa? Hati kita ini jangan ada kaitan dengan manusia. Amunnya ketika kita tidak ada kaitan dengan manusia, luar biasa. Apalagi amunnya kaitan kita dengan Allah Ta'ala terus, wah ini luar biasa ini. Karena ketika semakin banyak kita berharap dengan manusia, semakin besar daripada kesempatan sakit hati. Hanya hendak sakit hati banyak berkaitan dengan manusia. Tapi apa? Amunnya hendak kita kesempatan, hendak nyaman, banyak kita ta'alluq lawan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan daripada apapun yang kita pinta. Yang terakhir, nah ini nih yang paling penting, yaitu adalah meninggal di dalam keadaan husnul khotimah. Jadi apa? Doanya biar ingatlah, hendak menulis ditulis. Apa niat pertama? Supaya panjang umur dan diberi kekuatan untuk beribadah. Nah, taufik ngarannya ini. Satu. Yang kedua, supaya jangan berpenyakitan, jangan ada wabah dan bala bencana, dan supaya diluasakan daripada rezeki. Nah, terus Yasin yang ketiga, supaya hati kita dijauhkan daripada kaitan dengan manusia, kada memerlukan orang lain. Terus apa? Terus supaya meninggal di dalam keadaan husnul khotimah. Inilah yang kita pinta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadi gundah gulana daripada para ulama ini nih, mereka nggak jadi masalah di dalam hidup kesengsaraan. Kada jadi masalah bebuhannya kada berduit, kada jadi masalah bebuhannya kada banyak bisi mobil, kada jadi masalah. Tapi apa yang jadi permasalahan daripada para ulama, aulia dan salihin, artinya aku ini meninggal bakalan husnul khatimah kada. Makanya di dalam doanya Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau menyebutkan ya Allah biha 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 ya Allah bihusnil khatimah ya Allah bihusnil khatimah. Yang mereka minta ini husnul khatimah, supaya meninggal di dalam keadaan husnul khatimah. Karena sesakit apapun daripada kehidupan yang mereka lewati, kalau meninggal di dalam keadaan husnul khatimah, sudah lepas daripada segala penyakit tersebut. Karena apa? Yang mereka hadapi yaitu adalah kesejahteraan ketika mereka di dalam kubur, kesejahteraan ketika mereka berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kesejahteraan di dalam akhirat. Karena apa? Ini sebagian orang memikirkan daripada jasadnya, sebagian orang memikirkan daripada alisnya, memikirkan daripada muhanya, memikirkan daripada ototnya lain sebagainya. Padahal ini seberatan ketika masuk ke dalam kubur habis hancuran. Tapi roh kita nang meninggal di dalam keadaan husnul khatimah atau kan su'ul khatimah, ini daripada penentunya. Kalau mereka husnul khatimah, oh luar biasa, untung sudah, walaupun kada bungas, walaupun rizki melarat, walaupun ini dan sebagainya, tapi pastinya kita hendak komplit ya kalau diberi rizki yang luas, umur yang panjang, meninggal di dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada apa yang kita minta, Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada apapun yang kita harapkan, Allah Subhanahu wa taala meluaskan daripada rezeki kita, memanjangkan daripada umur kita, memberikan kita daripada hati yang terkaya daripada para manusia. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada segala bala bencana. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada
daripada segala penyakit. Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada apapun yang pernah terlintas di dalam hati kita, dan pastinya meninggal di dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih waffiqna lil khair wa inna alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih waffiqna lil khair wa inna alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa inna alaih. Allahumma ya azim as-sultan ya qadim al-ihsan ya daim an-ni'am ya kathir al-khair ya wasi' al-'ata ya basit ar-rizq ya khafi al-lutf ya jamil as-suna'. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wardallahumma 'anil sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli 'asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid ويا مغني كل فقير ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير وخبير. فاقضي حاجاتنا فاقضي حاجاتنا فاقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين والمسلمات وبارك لنا في ذلك كله. اللهم إنا نخاف منك ونخاف من يخاف منك ونخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.